Halo Sobat Ternak, hari ini bersama saya Lisan. Hari ini kita sedang on the way ini menjemput ternak baru. Kita ceritanya sedang mencoba sesuatu yang baru nih. Pengen tahu apa? Let's go. Ya Sobat Ternak, kita udah hampir sampai nih di tempatnya. Kira-kira bisa nebak nggak nih apa yang mau kita jemput? Cluenya ini si merah. Ya Sobat Ternak, kita udah sampai tempatnya nih. Kita menuju tuh si merah. Ini kita pilih bibit buat kita bawa pulang ke Sedana Farm, oke? Nah ini bibitnya. Infonya ini bibitnya Nila Larasati ya. Jadi Larasati ini buat informasi strain dari Klaten ya, strain janti namanya, dari Klaten dan unggul. Unggulnya apa? Unggulnya dagingnya lebih enak ketimbang nila lain. Sekarang lagi proses kemas ya, ukurannya kurang lebih 9-10 yang kita bawa. Nah prosesnya nanti dimasukkan ke dalam plastik, kemudian isi oksigen, terus kita bawa ke Sedana Farm. Kita dengan salah satu pemilik tambak ikan di sini. Beliau ini sudah malang melintang lah di dunia perikanan. Silakan Mas, perkenalkan dirinya Mas. Kenalkan, nama saya Torik dari Istana Ikan Kediri ya. Tepatnya di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, kita ini di sini sentra pembibitan ikan air tawar, Mas. Jadi segala macam ada. Mau ikan hias, ada ikan yang untuk konsumsi juga ada. Mulai dari ikan nila, tawes, tombro ireng, tombro abang ada. Terus lele, terus patin, bawal, gurame, gabus, toman, ada semuanya. Berarti memang spesialis air tawar ya? Yang nggak ada bibit megalodon. Tadi kan kita ngambil nila merah nih Mas. Iya, nila merah. Mungkin ada tips dari Mas buat teman-teman pembudidaya ikan nila merah. Kalau baru mulai buat newbie ini apa yang harus dilakukan dulu Mas? Kalau untuk para teman-teman pembudidaya pemula ya, yang paling perlu diperhatikan ya sebenarnya nomor satu ilmunya, tapi sambil berjalan kan bisa ya, learning by doing gitu. Terus abis itu poin-poin yang nggak kalah penting lagi, pertama itu bibitnya Mas. Jadi kalau misalkan genetiknya kita jelas, silsilahnya itu, karena ikan tuh kan kita nggak tahu ini ikan tua apa muda, walaupun kadang yang ukur 2 jari ini ada yang asli 2 bulan, ada yang udah 4 bulan masih segini. Nah itu tergantung dari sebenarnya kejujuran penjualnya. Makanya kalau misalkan kita nggak tahu asal muasalnya ikan itu, kadang-kadang kita dapatnya yang sisa-sisa dulu Mas. Jadi udah stunting gitu loh, udah tua, telat makan, akhirnya nggak berkembang-kembang itu. Yang kedua baru pakannya. Pakannya kalau misalkan untuk pembesaran ikan nila itu disarankan protein 28 ke atas, 28 sampai 33 atau 34 itu bagus. Terus yang ketiga sarana budidayanya. Sarananya entah itu mau pakai sistem bioflok, sistem ras, sistem konvensional yang pakai kincir, atau tradisional yang di tanah bener-bener air tenang. Itu nanti kan rules-nya kan beda-beda. Tapi yang paling penting nila itu nomor satu kecukupan ruang, suplai oksigen yang cukup, sama kepadatan tebarnya. Kalau di kolam yang kolam tradisional, di kolam tanah itu dia mintanya longgar, karena kan nggak ada aerasi. Ngasih makannya juga bagusnya siang, pas matahari terik gitu loh. Oke, sehari kan, berapa kali Mas? 2 kali. 2 kali ya? Pagi dan? Pagi sore. Paginya disarankan pas mataharinya udah mulai nyentrong tuh, paling jam 9 gitu. Kalau sore ya jam 3 atau jam 4. 3 kali juga bisa, tinggal dibagi aja. Ikan nila itu kalau pembesaran 3-5% dari biomasa awal. Terakhir Mas, dari produk Istana Ikan ini ada apa aja nih Mas? Kalau di Istana Ikan kita sedia segala macam bibit ya Mas. Jadi yang tadi yang saya sebutin ada bibit nila, tawes, tombro, lele, gurame, patin, bawal, gabus. Kita melayani lokalan sekitar Kediri, kayak Jombang, Nganjuk, Malang. Luar pulau juga kita layani, kayak ke Kalimantan, Makassar, Sumatera, Papua, itu kita layani. Tapi kalau yang keluar pulau itu yang kecil-kecil Mas, larva. Jadi bibitnya sedia mulai larva, terus gelondong, yang kayak sampean bawa tadi, yang udah 1 jari, 2 jari, kayak gitu.
Selain itu Mas, selain bibit ada produk apa lagi Mas? Pakan kita jual juga sih, pakan kayak produk-produk yang udah beredar ya dari pabrikan itu. Jadi ada yang siap konsumsi juga ya katanya ya? Ada. Siap konsumsi itu maksudnya segar atau? Oh iya, kita juga ada juga konsumsi ikan nila. Yang siap digoreng ya? Siap digoreng. Ada nila marinasi yang udah dibumbu, bumbu kuning. Iya. Ada nila frozen yang kita kirim ke kayak buat resto-resto gitu. Harganya juga beda-beda ya. Sesuai dengan ukuran ya? Ukuran sama peruntukannya ya. Kalau misalkan yang 8 on ke atas ya harganya beda sama yang 1 kilo isi 345 gitu. Sama yang udah dibersihin ya beda sama yang hidup gitu. Oke. Ya nanti teman-teman kalau mau tahu informasi harganya silakan langsung hubungi Tanah Ikan aja ya. Oke. Sobat ternak, kita udah sampai di farm nih. Ini salah satu titik pelepasan ikan di lagun kita, di danau buatan kita. Selain di sini juga ada di kolam terpal kita di depan. Nah, proses sebelum dilepas kita klimatisasi dulu. So di sumber sana dengan sini beda, sini lebih panas. Jadi butuh aklimatisasi supaya ikannya nggak kaget, gitu ya. Sobat ternak, ini udah 10 menit proses aklimatisasi. Sekarang kita lepaskan ya. Tapi sebelumnya jangan langsung dituang. Kita kasih airnya sedikit-sedikit. Air dari tempat yang akan kita lepas. Biar nggak kaget. Oke, selamat berkembang biak. Yeay, tempat baru. Yeay, lari. Sobat ternak, kita sudah selesai semua rangkaian dari awal. Yang tadi disebutkan di awal bahwa kita akan mencoba si merah. Ternyata si merah itu ikan nila merah. Nah, ini kita sudah dari pembelian bibitnya tadi langsung ke peternak di daerah Napen, Kediri. Terus setelah itu kita ngobrol-ngobrol dengan Istana Ikan. Terus ini kita sudah sampai balik lagi di Sedana Farm. Kita proses pelepasan, aklimatisasi, terus kita bisa lepas ikannya. Jadi episode kali ini sudah cukup sampai sekian ya. Untuk kelanjutannya kita bisa ikuti nanti di video-video berikutnya. Terima kasih.